Ibu, di aktivitas-aktivitas PJJ ini adalah wahana kita yang sebetulnya luar biasa untuk memberikan karakter. Nah sekarang spesifik kaitannya dengan PJJ. Strategi implementasi penguatan pendidikan karakter dalam PJJ seperti apa? Oke, saya mencatat ini bisa kita lakukan dengan dua pola. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Selamat datang di channel Pak Eman Berbagi. Mudah-mudahan channel ini membawa manfaat dan menambah ilmu buat kita semuanya. Selamat menyaksikan. Dan tidak lupa komen, like, share, and subscribe channel ini. Baik, teman-teman semuanya, di sini ada pembicara pertama, itu Pak Eman Sulaiman, ya. Sudah kenal ya, Insya Allah Bapak Ibu sudah kenal dengan Ustadz Eman. Beliau adalah Kepala Bagian Diklat dan PPQ Yayasan Ummul Qura Bogor, ya. Sudah merupakan trainer lah gitu ya, trainer baik itu di internal maupun di eksternal. Baik, langsung saja kepada Ustadz Eman Sulaiman kita berikan waktunya, Insya Allah. Ya, baik, tafadhol, mangga Pak Eman Sulaiman. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Jazakallah, Ustadz Pak Uji, atas waktunya Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'amillah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Faqala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa khaufu 'alaihim falyattaqullaha waliyaqulu qawlan sadida. Sadaqallahul azim. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim. Ustaz saja yang dirahmati Allah, Bapak Ibu yang berbahagia, Tahadus bin Ni'mah pagi hari ini bisa bersilaturahim dengan Ustaz sekalian. Meskipun tentu dengan fasilitas webinar, tapi mudah-mudahan ini menjadi sebuah wasilah kita menuntaskan amanah-amanah yang menjadi kewajiban kita memberikan pendidikan yang terbaik buat putra dan putri kita. Baik itu mungkin putra-putri yang menjadi amanah kita secara lahir, secara kandung, maupun mungkin putra-putri didik kita di sekolah insya Allah. Berharap mudah-mudahan pertemuan ini menjadi wasilah penambah kapasitas kita, memberikan bekalan buat kita untuk bisa menuntaskan semua amanah-amanah itu dengan maksimal insya Allah. Baik, sebelum saya lanjutkan, saya ingin cek terlebih dahulu. Tafadhol, silahkan teman-teman berikan reaksi jempolnya atau tangan dilingkarkannya, direaksikan sebagai pertanda bahwa suara saya dapat terdengar oleh semua peserta. Dipersilahkan. Sambil saya menyiapkan share screen. Jazakillah, berarti terdengar jelas ya Bu Ruby ya, suara saya alhamdulillah. Baik. Baik, jazakillah insyaallah. Baik. Bapak Ibu mohon izin, saya akan share screen sebagai alat bantu pertemuan kita pada kesempatan pagi hari ini insya Allah. Oke. Terlihat share screen saya Ustaz Poji? Lihat. Terlihat ya? Terlihat. Siap. Baik. Mungkin saya akan mengawali di sesi pertama, nanti Ustadz Gun-Gun akan memberikan lebih detail pastinya kaitannya dengan hal-hal praktis di lapangan, kaitannya dengan penguatan karakter ini insya Allah. Tadi Ustadz Poji sudah menyampaikan, jadi sehari-hari memang saya di Yayasan Ummul Qura Bogor, spesifiknya adalah di Kepala Bagian Diklat.
dan PPQ. PPQ ini pengembangan pembelajaran Al-Quran. Sehari-hari juga mengajar di DGPQ, Diklat Guru Pengajar Al-Quran, kemudian menemani ibu-ibu tahsin, dan juga aktif di JSIT Korda Bogor. 2 periode ini saya diamanahi sebagai sekretaris, insya Allah. Jazakallah kepada teman-teman yang sudah bergabung pada pagi hari ini. Ada beberapa sekolah yang kebetulan pernah saya kunjungi, baik itu di Ansana, An-Nahl, kemudian ada dari An-Naba, kemudian ada dari Prima Insani, dan mungkin sekolah-sekolah lain di Bogor, ada dari Kaifa, ada dari Abdi, dan seterusnya, insya Allah. Ini keluarga saya, jadi kalau dipoto berarti masih jadi paling ganteng, insya Allah. Belum ada yang menggantikan, mohon doanya. Sekarang sedang menunggu putra atau putri, masih tanda tanya, yang keempat. Mudah-mudahan yang terbaiklah apapun yang diberikan Allah, insya Allah. Jadi istri saya kebetulan juga mengajar juga di Ummul Qura. Semua putri saya juga bersekolah di Ummul Qura, insya Allah. Ini nomor yang saya punya satu-satunya untuk melakukan kontak dengan teman-teman dimanapun, insya Allah. Baik, itu mungkin sekilas terkait dengan CV atau biodata saya. Mudah-mudahan ini jadi penambah nilai silaturahim kita, insya Allah. Oke, sesuai dengan topik pagi hari ini, kita akan coba membahas bersama kaitannya dengan bagaimana strategi kita penguatan pendidikan karakter ini, terlebih mungkin di saat kita masih melakukan PJJ ya, karena umumnya tempat-tempat di Jawa Barat yang memang masih potretnya masih merah mungkin ya. Allah alam, mungkin kalau teman-teman di Angsana tuh apakah merah atau kuning atau hijaunya, atau di Garut atau di Subang, tapi memang Bogor sendiri memang masih merah. Ya, mudah-mudahan kita diberikan kekuatan, insya Allah, kesehatan juga untuk bisa melalui masa-masa ini dengan semaksimal mungkin, insya Allah. Saya mau mulai dari sini, saudara-saudara sekalian. Ada yang masih ingat dengan sosok kakek di depan kita? Beliau ini adalah bosnya F1 ya, Ova Berni sering disebutnya. Ada pengalaman menarik yang dialami, dan mudah-mudahan ini jadi point of view kita sebagai pintu masuk kita. Jadi satu waktu Ova Berni ini ketika pulang dari kantornya di daerah Inggris, itu malam hari, dan kemudian ia didatangi oleh perampok. Ya mungkin orang kaya jarang bawa uang cash ya. Ya akhirnya diambillah apapun barang yang ada di Ova Berni ketika itu. Ya termasuk mungkin jam yang dikenakan oleh Ova Berni ketika itu. Apakah pencurinya tahu atau perampoknya tahu bahwa harga jam itu berapa? Wallahu alam ya. Tapi akhirnya jam itu termasuk yang diambil. Dan jam itu memang harganya tidak main-main kan, karena memang dikeluarkan oleh produsen yang luar biasa. Jadi hablat, dia sedang mengenakan jam hablat ketika itu. Akhirnya diambil, setelah kemudian babak belur wajahnya karena malam hari. Nah, yang menarik adalah respon, bagaimana respon awal seseorang ketika mendapati satu kejadian. Tentu kejadian ini bukan kejadian yang mengenakan, bukan kejadian yang menyenangkan, tapi kebalikannya. Biasa saja mungkin orang ketika mendapati posisi seperti Ova Berni, yang ada adalah wah, mungkin bisa sumpah serapah dan seterusnya. Oh, bagaimana kemudian menuntaskan kekesalan, kemarahan dan seterusnya, atau kesedihan. Tapi Ova Berni ia tetap berlaku tenang. Dan kemudian ia setelah kemudian kembali ke rumah, setelah berbicara, menceritakan kejadiannya, kemudian ya ambillah handphone yang ada di rumah ketika itu, karena handphone dia udah diambil. Dilakukanlah selfie oleh dia. Ia selfie, kemudian sesudah selfie ia kirimkanlah ke perusahaan di mana ia membeli jam itu, yang hablat itu. Karena harganya tidak main-main kan, harganya 4 miliar. Jadi jam itu harganya 4 miliar. Nah akhirnya ia selfie lah, lalu kemudian ia kirimlah gambar selfie-nya dia yang lebam seperti ini, babak belur seperti ini. Nah akhirnya kemudian dikirimlah
foto itu sambil diberikan tulisan singkat. Tulisan yang diberikan ketika itu ya sederhana saja. Dia hanya menuliskan dengan kata-kata kurang lebih seperti ini. Lihat yang orang perbuat kepada saya gara-gara Hablet. Akhirnya foto itu setelah masuk ke bagian PR-nya, kemudian diteruskanlah ke bagian manajemen dan seterusnya. Sampai akhirnya pihak manajemen langsung merasa terkaget dan kemudian mencari tahu apa yang terjadi dengan Oppo Bernie. Nah, setelah kemudian diceritakan secara detail kejadiannya dan seterusnya, akhirnya justru pemilik perusahaan ketika itu, bagian marketing mungkin terutama yang menangkap, ia malah menangkap ide yang lain gitu. Nah, ia minta izinlah kepada Oppo Bernie agar foto yang dikirimkannya itu dia mau pakai sebagai bahan iklan dia gitu. Jadi bahan promosi justru gitu. Yang mungkin dengan trik wallahu alam seperti apa, tapi terpampanglah iklan Hablet ketika itu keluar di mana-mana dengan latar belakang wajah Oppo Bernie yang luar biasa lebam seperti itu. Dan ternyata efek dari iklan itu luar biasa. Efek iklan itu membuat income atau penjualan produknya malah meningkat. Jadi mungkin menjadi lebih terkenal dan seterusnya ya karena yang pakai adalah bos F1 dan seterusnya. Dan sebagai bentuk kompensasi dari pihak perusahaan, maka pihak perusahaan pun bersepakat dengan Oppo Bernie untuk menjadi sponsorship F1. Makanya sampai sekarang ketika ada race F1 pasti selalu ada logo Hablet terpampang tuh di race. Jadi teman-teman nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala, respon seseorang itu ternyata tidak hanya akan berdampak dalam jangka pendek, tapi jangka panjang. Tapi respon yang diambil oleh seseorang itu bergantung kepada karakter yang terbangun, bergantung kepada seperti apa value atau nilai diri yang dibangun oleh orang itu, memiliki ketenangan yang luar biasa. Nah, oleh sebab itu, ini mungkin menjadi poin penting buat kita bahwa ternyata yang paling memang dibutuhkan oleh seseorang dalam kondisi apapun itu adalah kekuatan mental itu, kekuatan karakter itu. Dan mungkin dalam kasus ini adalah bagaimana kita selalu berpikir positif, mengambil selalu hikmah, mengambil selalu sesuatu yang bisa kita ambil, istifadah dari peristiwa apapun yang mungkin menimpa kita. Nah, suka atau tidak suka, pasti sebagian orang, mungkin sebagian orang tua, sebagian guru, ya kacamatanya beda-beda nih. Ketika Allah hadirkan pandemi kepada kita sekarang, kacamatanya bisa bermacam-macam, kacamatanya bisa berbeda-beda. Tapi kacamata itu, positif atau negatif, sangat bergantung dengan nilai diri kita. Nah, di awal ini saya minta teman-teman tolong dong tuliskan di room chatnya teman-teman, singkat saja, apa hal positif yang paling teman-teman rasakan. Ini kaitannya dengan dunia pendidikan ya. Mungkin di keluarga banyak hal pasti yang kita bisa dapatkan. Banyak mungkin waktu yang lebih panjang, quality time dan quality dengan keluarga, interaksi mungkin, dan itu akan berdampak banyak. Nah, kaitannya dengan masalah kependidikan yang kita lalui. Coba tolong tuliskan dong di room chatnya teman-teman, singkat aja, apa hal positif yang teman-teman rasakan akibat dari Allah hadirkan pandemi buat kita, sampai akhirnya kemudian kita menjalani proses KBM melalui PJJ ini. Apakah itu menyimpan sesuatu yang positif atau tidak? Misalkan dalam persepsi kita, monggo disilahkan kepada teman-teman. Saya kasih waktu mungkin 2 menit dari sekarang. Ada yang sudah masuk? Oke. Jazakillah yang sudah masuk. Baik. Baik, jazakumullah yang sudah memberikan komentar di chatnya. Oke, banyak belajar teknologi Zoom terutama mungkin ya yang sangat terkenal. Ada Google Classroom, kemudian belajar IT, lebih banyak mengenal teknologi. Oke, hampir semuanya bermuara ke arah sana ya. Oke, menambah wawasan teknologi terutama. Baik, jazakumullah. Banyak beli kuota, oke, berarti menunjukkan kesejahteraan ya, oke, harus lebih kreatif, belajar menjadi guru lebih baik, belajar menjadi guru, mungkin ini orang tua nih ya, banyak bersyukur atas nikmat, bisa mengerti cara membuat PPT serta videonya untuk PJJ, wah luar biasa. Oke, baik, jazakumullah teman-teman yang sudah memberikan komennya.
yang umumnya ternyata kita merasakan hal yang sama ya, merasakan manfaat yang sama. Oh ternyata ketika Allah menghadirkan pandemi, di balik itu ternyata Allah sedang menyiapkan sebuah skenario buat kita. Nah, yang teman-teman tuliskan tadi, yaitu juga yang saya rasakan pada umumnya, dan mungkin umumnya kita merasakan. Sehingga akhirnya, yang mungkin buat sebagian orang itu dilema, tapi tidak buat kita, gitu ya. Tapi ini menjadi tantangan buat kita, menjadi dorongan buat kita untuk bisa lebih maksimal lagi. Kita mungkin merasa menjalani ini dengan full ikhlas, dengan sepenuhnya, karena kita berpikir bahwa kesehatan dan keselamatan itu harga mati buat kita. It's okay. PJJ tetap saya akan jalani dengan maksimal, karena bagaimanapun kesehatan keselamatan itu menjadi harga mati buat kita, sebagaimana mungkin arahan dari pemerintah, terutama mungkin kaitannya dengan dunia pendidikan. Apalagi pemerintah tadi sudah memutuskan ya, Pak Fauzi sudah memberikan gambaran di awal bahwa ada revisi dari kebijakan pemerintah, bagaimana kemudian sekolah zona kuning sudah mulai dibuka. Meskipun sudah mulai dibuka, tapi faktanya memang pasti yang paling banyak waktu akan digunakan tetap dengan jarak jauh gitu, dengan PJJ. Ya meskipun misalkan di beberapa daerah yang kuning sudah boleh, tapi kan tidak otomatis semuanya berat dalam waktu bersamaan kan. Nah itu artinya bahwa pertemuan pembelajaran dengan jarak jauh itu masih menjadi yang paling banyak akan kita gunakan. Ima mungkin di daerah kuning sekalipun atau bahkan hijau, apalagi merah, misalkan seperti Bogor kasusnya. Maka bekalan kita untuk memaksimalkan pembelajaran PJJ itu menjadi lebih maksimal, itu menjadi penting. Nah, apalagi mungkin kaitannya dengan bagaimana penguatan karakter itu. Jadi buat kita, pokoknya mah gaskeun lah, kalau istilah bahasa Sunda anak-anak sekarang ya. Oke, gaspol, gaskeun. Kita terus pacu diri kita terus pompa diri kita. Jadi teman-teman tadi sudah menyampaikan bahwa di antara manfaat atau dampak positif itu adalah akhirnya kita lebih bisa aware dengan teknologi. Dan itulah sebetulnya yang menjadi ciri pembelajaran abad 21, bukan? Jadi mungkin Allah hadirkan pandemi buat kita tuh, ternyata Allah punya rencana mendorong kita. Istilah Sunda tuh ngajurungkeun gitu ya. Kalau sih, mohon maaf nih teman-teman angsana. Jadi mendorong gitu ya, menceburkan kita, ayo kita sudah ada di abad 21 gitu. Masa pembelajaran kamu masih seperti dulu saja, masih seperti abad 20 gitu. Halo, kemana aja gitu. Ya mungkin ini semacam tamparan lah buat kita. Nah sehingga ini mendorong kita untuk bisa lebih memanfaatkan seperti apa pembelajaran abad 21 itu. Kan sebagaimana kita tahu, pembelajaran abad 21 itu salah satu ciri khasnya adalah ya ada ICT di situ yang harus kita manfaatkan. Ada interkoneksi yang mungkin lebih, tidak hanya di ruang kelas, tapi mungkin bisa dilakukan dimanapun, tapi dalam koneksi yang sama, dalam interaksi yang sama. Gitu. Kita mungkin nggak akan membicarakan teknis bagaimana pembelajaran abad 21 lah, nggak. Tapi mungkin itu sebagai hikmahnya saja. Nah, teman-teman, inilah di antara skill-skill yang dibutuhkan oleh anak-anak kita kaitannya dengan pembelajaran abad 21 itu. Jadi ada banyak aspek, ada banyak dari pondasi literasi, tentang numerasi, yang nanti juga akan kita webinarkan kan, literasi numerasi, sesinya nanti dengan Ustazah Sinta, insya Allah luar biasa. Kemudian ada scientific, ada ICT, ada financial, ada cultural and civil, bagaimana ya bisa hidup di masyarakat gitu kan. Kalau kaitannya dengan aspek pengetahuan, anak-anak punya critical thinking, punya kreativitas, punya komunikasi yang baik, dan bisa berkolaborasi. Kalau kaitannya dengan karakter adalah bagaimana memunculkan rasa ingin tahu anak, inisiatif anak, gitu kan, dan seterusnya, adaptasi, leadership. Nah inilah aspek-aspek yang menjadi amanah kita sebetulnya, yang itu nanti akan dibutuhkan oleh anak-anak kita. Nah sementara mungkin spektrum berpikir kita atau atmosfer kita bisa jadi mungkin selama ini masih dalam di abad sebelumnya gitu. Nah makanya ini jadi tantangan buat kita, dan mudah-mudahan ini jadi bekalan buat kita insya Allah. Nah pertanyaannya adalah bagaimana kita menguatkan pendidikan karakternya. Padahal tadi di antara tuntutan skill di abad 21 itu salah satunya adalah anak punya karakter yang kuat gitu. Bahkan mungkin beberapa peneliti sosial atau psikolog sudah biasanya setiap tahun itu suka mengeluarkan indeks indeks skill yang dibutuhkan sesuai dengan kecakapan hidup yang paling dibutuhkan per tahunnya. Dan makin kesini ternyata yang paling banyak pengaruhnya itu adalah karakter. Nah mudah-mudahan lagi-lagi ini menjadi menjadi penguat buat kita untuk bisa memaksimalkan
acara ini insya Allah. Nah teman-teman rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, saya mau mulai dari riset ini, dari data ini. Jadi data ini dilakukan oleh teman-teman KPPA di Bali. Memang skupnya Bali, tapi saya pikir ini bisa menggambarkan keseluruhan. Karena ini dilakukan persis 2 bulan ke belakang. Artinya berarti memang pas masa dilakukannya PJJ. Didapatilah data ini teman-teman. Jadi mudah-mudahan ini jadi input buat kita. Jadi di antara pertanyaan utama dari riset ini adalah, terlepas dari kerinduan dengan teman-teman sekolah, apakah pendapat adik-adik proses belajar di rumah dengan sistem daring? Ternyata hasilnya datanya seperti ini. 19,7 menyatakan menyenangkan, biasa-biasa saja 36,9, membingungkan dan menegangkan 15,8, kemudian membosankan 27,6. Ini Bu Sinta sebagai orang statistik pasti hafal benar nih membaca data-data ini. Kalau saya melihat globalnya saja dari data ini, kalau ini kita gabungkan saja antara membingungkan dan membosankan saja udah berapa persen gitu ya, sudah berapa persen berbanding dengan yang menyenangkan. Tanpa ada yang biasa-biasa aja, oke, biasa-biasa aja itu anggaplah mungkin ada di garis aman pertengahan. Kalau itu angkanya kita bagi 2 saja misalkan gitu ya, ini biasanya lebih ke menyenangkan atau enggak, misalkan kita bagi rata 2 aja. Secara persentase ternyata memang didapati data bahwa umumnya ternyata memang dianggap dalam tanda kutip ya, dianggap dalam tanda kutip itu belum terlalu menyenangkan. Nah ini mungkin menjadi tantangan buat kita. Kenapa tantangan? Karena ternyata perjalanan kita masih jauh. Belum tahu nih kita akan kapan nih kan. Sementara kita akan masih dalam PJJ gitu. Makanya betul bahwa kita harus senantiasa meningkatkan kreativitas kita, terutama dalam mengelola PJJ ini. Maka di antara solusi tentu adalah menyajikan pembelajaran yang kreatif, menyenangkan dan bermakna. Itu memang menjadi kewajiban kita insya Allah. Nah ini kita bisa bahas nanti mungkin di edisi webinar berikutnya insya Allah. Tapi ini menjadi triggernya. Nah termasuk juga strategi penguatan karakter kita harus menyasar sisi-sisi ini gitu. Kreativitas, menyenangkan dan betul-betul meaningful atau bermakna insya Allah. Nah pertanyaannya adalah apa yang harus kita ubah kan gitu ya, supaya kemudian menjadi 3 tadi. Itu kan menjadi menyenangkan, itu kan menjadi kreatif, menjadi bermakna. Setidaknya poin-poin ini yang penting buat kita. Ya termasuk dalam kaitannya penguatan karakter, gaya mengajar kita, interaksi kita, media, metode, aktivitas, serta penguatan. Nah kita akan melakukan hanya mungkin di satu aspek, yakni bagaimana melakukan penguatan. Itu pun spesifik, yakni di penguatan karakter. Gitu. Nah saya akan mulai dari hal yang paling mendasar dulu. Baik. Kita lihat video ini. Ustaz Fauji, ini saya testernya Ustaz Fauji. Terlihat share videonya? Ya, terlihat. Lihat ya, saya play ya. Ada suaranya. Suaranya tidak terdengar, Saudara. Suara yang di videonya. Atau memang tidak ada suaranya ya? Suaranya tidak terdengar, Sedeman. Kenapa? Video suaranya tidak terdengar. Oh, baik-baik. Di saya udah full banget nih. Oh, gitu ya. Baik-baik. Saya pikir terdengar. Saya nggak baca chatnya. Oke ya. Tapi sebagai gambaran ilustrasi, jadi ini anak sedang belajar sama bapaknya intinya.
bapaknya lagi ngajarin tentang hal paling fundamental tentang sholat. Tapi ada satu kondisi di mana kemudian ada mismatch gitu antara tujuan bapaknya dengan kondisi anaknya. Yang terjadi adalah justru ini di kemudian anaknya malah nangis setelah kemudian bahasa dan seterusnya yang dikeluarkan oleh ayahnya, kemudian bentakan dan seterusnya. Luar biasa deh. Nanti mungkin di akhir saya akan coba berikan share link videonya, mudah-mudahan ini jadi masukan. Mohon maaf agak tergena. Kalau di saya sebetulnya udah full nih suaranya. Oke ya, mungkin jaringannya kurang lancar di saya. Baik. Jadi teman-teman, ternyata strategi itu menjadi kunci. Sebaik apapun konten yang ingin kita tanamkan ke anak, tapi dengan strategi yang kurang tepat, ternyata akhirnya tidak maksimal. Nah, pertanyaan saya adalah, apakah dalam aktivitas kita yang ada di gambar, di slide atau di tayangan, kira-kira ada nggak karakter yang bisa ditanamkan di sini? Ada nggak karakter yang bisa kita tumbuhkan di aktivitas ini? Atau ada nggak karakter yang bisa muncul gitu? Meskipun mungkin tidak secara langsung, tapi bisa muncul dengan sendirinya di aktivitas-aktivitas ini. Saya yakin jawabannya pasti bahwa bisa muncul. Contoh di aktivitas yang ini misalkan. Tadi Pak Ustadz Fauji menyampaikan bahwa bolos zaman sekarang tuh mudah. Stop video, stop audio. Udah kemana tuh orangnya? Karena nggak tahu juga kan. Nah, berarti disitulah kemudian peran bagaimana guru mendesain, men-setting, bagaimana kemudian meeting online itu juga bagian dari penumbuh karakter. Atau mungkin dalam aktivitas seperti ini di keluarga, di rumah, pasti memberikan banyak pelajaran berharga tentang karakter. Atau mungkin dengan bentuk klaster seperti ini juga pasti juga ada banyak nilai karakter. Jadi intinya banyak hal sebetulnya yang bisa kita lakukan sebagai sebuah sarana penunjang penguatan karakter kita. Cuman kitanya yang mungkin kurang optimal memanfaatkannya. Nah, teman-teman, saja Allah Subhanahu wa taala, pemerintah sudah memberikan garis besarnya. Kurang lebih inilah 4 pokok kira-kira bagian dari dimensi karakter yang ingin ditumbuhkan kepada anak-anak kita. Ada olah hati, olah pikir, olah rasa, dan olahraga. Semuanya pemerintah sudah menyusun grand design luar biasa ketika pemerintah melakukan revisi kurikulum 2013 pada tahun 2017. Maka masuklah kemudian yang disebut dengan unsur PPK, penguatan pendidikan karakter. Pemerintah juga sudah mendesain seperti apa alur dan prosesnya. Sebetulnya luar biasa nih. Cuman memang lagi-lagi ya, ketika Allah menghadirkan kepada kita pandemi, pasti mungkin akhirnya kita jadi berpikir. Karena dari desain itu ada yang tidak bisa kita lakukan. Gitu. Ini kan desainnya kan. Jadi mungkin kita ke kotak ini kan. Inilah arahan dari pemerintah terkait dengan skema pendidikan karakter yang bisa kita lakukan. Bentuk intervensi seperti apa yang dilakukan, ditambah habituasi. Nah, di antara intervensi yang bisa dilakukan oleh kita kan pertama ada melalui ekstrakurikuler kan. Makanya amanahnya ekstrakurikuler memiliki jam yang banyak. Ditambah kemudian dengan pramuka. Tapi di tengah pandemi ini kan udah nggak bisa dilakukan. Betul ya? Kemarin Mas Menteri menyampaikan bahwa meskipun di daerah hijau dan di daerah kuning, apalagi merah ya nggak boleh kan, di daerah hijau dan di daerah kuning saja ekstrakurikuler itu masih tidak diperbolehkan. Jadi anggaplah ini sudah berkurang sarananya. Berarti tinggal hanya tersisa 2, yaitu melalui pembelajaran dan manajemen kita. Manajemen kita ketika melakukan pembelajaran ataupun manajemen sekolah secara umum, atau mungkin manajemen yang dimaksud itu bagaimana membuat kolaborasi antara sekolah dan rumah dan orang tua. Karena itu yang bisa kita lakukan sekarang, karena lingkaran yang ekstrakurikuler sudah tidak lagi. Nah, berarti sekarang kembali kepada kita, bagaimana kita membuat strategi yang betul. Nah, dari mana kita memulainya? Oke. Teman-teman pasti kenal beliau ya. Beliau ini bapaknya pendidikan karakter lah, Thomas Likona ya, seorang psikolog yang sudah menulis buku bestseller dan ini menjadi buku rujukan utama, Education for Character, yang kalau diterjemahkan di Indonesia menjadi pendidikan karakter. Bukunya banyak tersebar. Oleh beliau kan disampaikan di buku itu ya. Jadi menurut beliau
Simple sebetulnya. Pendidikan karakter itu harus memenuhi 3 tahapan ini. Yang pertama, moral knowing. Yang kedua, moral feeling. Yang ketiga, moral action. Nah, apa yang dimaksud moral knowing, moral feeling, dan moral action? Dijabarkan oleh beliau dengan detail dalam diagram seperti ini, dalam chart seperti ini. Jadi moral knowing itu bagaimana kemudian kita menanamkan moral awareness kepada anak, bagaimana menanamkan moral value kepada anak, bagaimana mulai memberikan sebuah perspektif kepada anak untuk melakukan satu tindakan, perspective taking, kemudian moral reasoning, bagaimana diberikan pemahaman kepada anak tentang alasan kenapa ini harus dilakukan, kenapa itu tidak boleh dilakukan. Oh, itu perlu dikenalkan kepada anak-anak sedari dini, sampai akhirnya dilatih anak untuk melakukan decision making, dan kemudian memiliki pengetahuan diri untuk melakukan apa. Nah, tahapan berikutnya adalah bagaimana anak bisa merasakan dengan moral feelingnya gitu kan, sehingga anak punya perasaan percaya diri, punya rasa empati, punya rasa mencintai kepada kebaikan, punya rasa untuk mengontrol dirinya, dan punya rasa untuk berbagi atau humanity kepada sesama. Nah, ujungnya adalah anak bisa melakukan dengan kompetensi yang sudah dia punya tadi, kemudian punya kemauan serta jadi kebiasaan. Nah, itu memang lingkarannya sederhana, tapi tentu bagian di dalamnya menjadi PR besar buat kita. Tapi urutan-urutan itu memang tidak bisa tidak harus kita lakukan. Moral knowing, moral feeling, dan moral action. Nah, pertanyaannya adalah biasanya guru selama ini selalu polanya direct gitu kan. Oh, pokoknya tanpa kemudian dijelaskan dengan detail kenapa begini, kenapa begitu, dan seterusnya. Miskin pembiasaan dan seterusnya. Nah, sehingga kita menuntut yang instan, padahal tidak bisa instan. Nah, untuk memperkuat, maka oleh teman-teman penggiat sekolah alam, saya ambil ini dari buku luar biasa Ustadz Fauzi dan teman-teman. Jadi ketika saya menyusun materi ini, alhamdulillah di rumah tuh ada buku karakter building yang diterbitkan oleh Proyu. Proyu ini penerbit punyanya Ustadz Salim Afilah ya. Jadi di buku ini itu digambarkan luar biasa dengan detail tahapan-tahapan seperti apa sampai bentuk bagaimana penanaman karakter yang sekian puluh itu dengan desain yang luar biasa. Tapi secara garis besar juga sama kacamatanya, mungkin juga berpijak kepada teorinya Thomas Lickona tadi. Maka tahapannya adalah tahu, kenal, biasa, sampai akhirnya jadi melekat gitu. Nah, inilah sebetulnya garis besarnya. Garis besar yang harus kita lakukan. Bagaimana strategi penguatan karakter kita yang harus dimulai selalu dari tahu. Tahu itu apa? Berarti memberikan tahu kepada anak, bukan memberikan tahu terkait teori, tapi memberikan contoh dan seterusnya. Dan kemudian pelan-pelan mengenalkan, oh ini loh yang dimaksud dengan empati itu. Oh ini loh yang dimaksud dengan kebiasaan antri itu. Di sini loh ada nilai. Dan perlahan-perlahan mulai dibiasakan dalam bentuk kegiatan, sampai akhirnya kemudian menjadi melekat dan menjadi kebiasaan dan menjadi akhlak kalau dalam bahasa syariat kita. Jadi tahapannya selalu akan ke sana. Tapi ada yang sering terlupa oleh kita ketika melakukan itu, yaitu kaidah pembentukannya. Pahami betul bahwa kaidah pembentukan karakter itu selalu memiliki prinsip kebertahapan. Tidak bisa ujug-ujug, harus ada kesabaran, harus bersinambung. Gitu kan, perlahan dari PAUD apa yang ditanamkan, ketika masuk ke TK apa, ketika masuk SD apa, tahapan-tahapan seperti itu yang kadang kemudian kita agak kemudian loncat sini karena pijakannya tidak kuat. Dan yang penting adalah momentum. Momentum ini ada di setiap tahapan itu. Bagaimana memanfaatkan setiap momentum menjadi sebuah penanaman karakter. Satu sisi contoh sederhana misalkan, ketika guru melihat misalkan ada satu anak yang selalu terbiasa menggunakan baju dengan kurang rapih gitu kan. Satu waktu anak itu tampil dengan baju rapih. Nah, komentar pertama guru itu kan momentum ya. Mungkin ada guru yang akan mengatakan, tumben kamu gitu kan, selesai itu. Padahal itu jadi momentum emas untuk menjadi penanaman karakter. Istilahnya kan menangkap kebaikan. Momentum, manfaatkan betul momentum. Kemudian sehingga akhirnya muncul motivasi intrinsik dari anak untuk melakukan itu. Dan pembimbingan guru juga menjadi harga mati kaitannya dengan pembentukan karakternya. Jadi memang ini menjadi kerja panjang
yang butuh kesabaran dari kita, yang kalau tidak sabar-sabar akhirnya seperti orang tua tadi gitu. Yang ada adalah meledak, niatnya baik, menanamkan religius, menanamkan tentang sholat, tapi yang ada akhirnya justru kebalikannya. Lalu siapa yang berperan? Tentu kita, guru, orang tua, institusi, sekolah. Mungkin kita ada di lingkaran sekolah kalau guru ya. Mungkin juga kalau di rumah kita juga jadi orang tua. Bagaimana kemudian masyarakat juga punya peran. Jadi memang ini bukan kerja sendiri, tapi kerja kolaborasi. Dan oleh karena itu menjalin kolaborasi yang baik dengan pihak tertentu yang bersinggungan atau para stakeholder dengan tugas dan peran kita itu menjadi juga harga mati. Nah, ini mungkin peran-peran pengasuhan positif yang mesti kita kembangkan. Saya pikir ini sudah sangat kita pahami lah. Intinya bagaimana kita menjadi orang yang mudah memberikan kasih sayang, menghargai, dan seterusnya. Baik, jadi sekali lagi, Bapak Ibu, di aktivitas-aktivitas PJJ ini adalah wahana kita yang sebetulnya luar biasa untuk memberikan karakter. Nah, sekarang spesifik kaitannya dengan PJJ. Strategi implementasi penguatan pendidikan karakter dalam PJJ seperti apa? Oke, saya mencatat ini bisa kita lakukan dengan dua pola. Yang pertama ada pola direct, yang kedua ada pola indirect. Jadi pola langsung dan pola tidak langsung. Baik, langsung saja yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini Afika. Ini sedikit cerita mungkin pengalaman pribadi. Afika ini putri ketiga saya, yang seharusnya ini jadi momen istimewa buat dia. Sekolah pertamanya dia di tahun ini masuk ke TK. Tapi qadarullah ternyata tahun pertamanya harus dilalui dengan daring, online, dan seterusnya. Tapi ada satu momentum selalu saja yang membuat saya menjadi sangat terharu, membuat saya menjadi sangat luar biasa, dan itu menjadi syukur saya ketika Allah memberikan musibah pandemi ini. Jadi gini, kan kita mungkin sama ya, praktis ketika pandemi kita sholat di rumah. Ya di rumah lah ya, kecuali mungkin berapa kita ada yang sholat Jumat, karena kebetulan ada yang sholat Jumat misalkan. Tapi umumnya kita di rumah. Itu, jadi ada satu momentum ketika kami sedang santai nonton TV ketika itu, tiba-tiba terdengar azan. Kemudian keluarlah dari lisan dia dengan bahasa polosnya gitu. Otak aku pengen sholat. Langsung dia bangun, langsung ambil mukena, langsung kemudian sholat. Jadi ternyata mulai detik itu, setiap azan, mau kapanpun, mau dimanapun, langsung kemudian lagi main nih, kesang, keringat luar biasa gitu, langsung ke rumah, pakai mukena, wudhu rumah enggak gitu kan, ya juga anak-anak, tapi bahwa tahu bahwa ada kewajiban sholat, karena udah azan, dengan sholat yang ya seperti hanya anak-anak jungkat-jungkit selesai, main lagi gitu. Nah, ada yang lucu ketika lagi mandi gitu kan, lagi mandi gitu kan, masih telanjang bulat, tiba-tiba aja Allahu Akbar, langsung keluar, langsung bilang, bun mukena, mau apa, mau sholat, kan mandinya belum selesai, kan udah azan. Kan udah azan katanya, itu mandi dulu, selesaiin dulu. Jadi rupanya pengalaman selama sholat di rumah itu terekam dalam benak anak, bahwa ketika azan harus sholat, Dan sekarang ini udah otomatis tinggal dipanggil aja, deh udah azan langsung pulang. Oh iya, kadang kalau lagi sama temennya, ajak temennya sholat. Ya dengan sholatnya anak-anak lah. Tapi kan poinnya bukan pada ibadah yang tumaknya, bukan lah, itu bukan saatnya kan. Tapi muncul habit. Nah ini yang saya maksudkan, pola indirect. Jadi indirect itu secara tidak langsung kita tertanam melalui apa? Yang melalui aktivitas yang kita lakukan gitu. Jadi ketika ustaz saja mungkin membiasakan ketika Nek 30 menit pelajaran online kita akan kita mulai ya. Nanti mulai jam 7.30 Bapak akan mulai absen. Setelah 10 menit silahkan berikan absensinya dengan tanda jempol misalkan, atau dengan tanda tulisan hadir. Oke, setelah 10 menit berarti absen ditutup misalkan. Secara tidak langsung itu kan kita sedang memberikan pembelajaran disiplin. Atau ketika misalkan sebelum ini kita akan silakan sholat duha dulu misalkan. Nanti ketika awal masuk room pelajaran online dicek, yang sudah sholat duha silahkan berikan tanda checklist di chatnya misalkan, atau tuliskan sudah. Nah itu kan sebetulnya kita sedang membiasakan religius pada saat yang sama gitu. Jadi
tidak langsung menumbuhkan, oke kita akan belajar tentang karakter religius, ya enggak, tapi melalui aktivitas tertentu yang kita lakukan. Sama halnya dengan karakter yang lain, disiplin tadi contohnya, atau peduli, misalkan diminta untuk melakukan tugas beres-beres di rumah dan seterusnya, bantu ibu untuk cuci piring, itu kan sebetulnya sedang menanamkan aspek. Jadi kita tidak sedang mengajarkan jenis karakter itu, tapi kemudian tertanam dalam anak karakter yang kita maksudkan. Jadi, tinggal pertanyaannya, apa rencana-rencana kegiatan kita untuk bisa menumbuhkan itu? Nah, ini yang saya maksudkan pola indirect. Nah, memang pasti akan ada kendala, oke ya, tidak bisa kita pungkiri. Tapi lagi-lagi kendala ini tidak lantas menjadi kita langkah mundur. Tinggal bagaimana kita cari langkah solutifnya. Oke, pengamatan kita terbatas. Bagaimana kejujuran dan seterusnya. Oke, itu jadi poin berikutnya untuk kemudian kita desain bagaimana menciptakan kejujuran di anak-anak. Jadi kan tantangannya bertambah lagi. Oh, kuotasinya anak ternyata nggak absen-absen bukan karena dia malas hadir, tapi nggak ada kuota gitu kan. Bagaimana kemudian ini langkah solutifnya supaya kemudian anak bahwa kehadirannya tetap kita hargai, sehingga kemudian poin kejujurannya juga tetap bermain. Partisipasi orang tua tidak semuanya aware, oke ada mungkin karena bekerja dan seterusnya, atau mungkin sulit mengukur pekerjaan siswa ini kerjaan siswa atau kerjaan guru gitu kan. Ini kualitasnya seperti apa, kita yang bisa menilai lah karena hari-hariannya kita. Tapi lagi-lagi kondisi-kondisi seperti ini tidak lantas membuat kita menjadi udahlah terserah lah kuma maneh, misalkan istilah Sundanya gitu ya, kuma maneh itu kan nggak begitu. Tapi kemudian bagaimana kita melakukan kerjasama yang baik dengan orang tua dengan segala kekurangan yang ada. Jadi intinya pola indirect ini memang membutuhkan pemahaman yang utuh tentang tripusat pendidikan, yakni keluarga, sekolah, dan orang tua. Bagaimanapun keluarga punya peran utama memberikan kesadaran dan tanggung jawab kepada anak-anak bahwa mendidik itu kewajiban di rumah sejatinya. Itu kan perlu pemahaman yang utuh kan, sehingga akhirnya kemudian oh iya, ini sebetulnya guru tuh bantu saya gitu kan, bukan kebalikannya kan, bukan saya bantu guru kan. Meskipun yang ada sekarang itu enak, saya bayaran gaji guru tapi yang ngajar saya misalkan begitu ya di sebagian orang tua, padahal kan sebetulnya kewajiban utamanya ada di orang tua. Tapi kan ini butuh pemahaman, sehingga memang pemahaman yang utuh tentang tripusat pendidikan ini menjadi penting. Inilah komunikasi menjadi solusi untuk menjembatani ini. Nah, itu yang pertama indirect. Nah, bagaimana pola directnya? Nah, kalau pola direct berarti memang betul-betul masuk direncanakan dalam bentuk pembelajaran. Tapi ada yang harus ditentukan terlebih dahulu. Berangkat dari mana? Apa ini berarti karakter apa yang mau kita tanamkan? Kita listlah karakter-karakter yang ingin kita munculkan. Lalu buatlah pertanyaan sebanyak mungkin. Kenapa karakter itu yang kita pilihkan? Apa alasannya? Apa reasoningnya? Kalau bahasanya Thomas Nikona tadi moral reasoningnya itu apa? Kenapa gitu kan? Kemudian siapa nanti yang melakukan, yang bertanggung jawab? PIC-nya siapa? Petugas pengeceknya siapa dan seterusnya. Orang tua apakah berperan juga, lalu perannya seperti apa, kemudian di mana pelaksanaan dan seterusnya, melalui apa dan seterusnya, bagaimana gitu kan. Ini mungkin pertanyaan besarnya, jadi harus dimulai dari sini. Setelah ketemu poin-poin besar yang ingin kita lakukan dengan karakter-karakter tadi, dengan seperangkat pertanyaan-pertanyaan turunannya, maka langkah berikutnya adalah kita lakukan bentuk real kerja di lapangannya. Yang pertama yang bisa kita lakukan adalah dengan kampanye karakter. Nah, kampanye karakter yang dimaksud itu apa? Ya berarti kita mempromosikan nilai-nilai karakter tertentu. Berarti direct langsung ke anak-anak kan, melalui fasilitas online kita. Dengan cara apa? Bisa dengan membuat flyer, bisa dengan membuat poster, bisa dengan membuat lagu, video, dan lain sebagainya. Yang kaitannya intinya promosi tentang karakter tertentu. Gitu. Ya, anak-anak bahkan mungkin untuk level atas bisa dibalik polanya. Anak-anak bisa diberikan tugas untuk membuat yang seperti ini sebagai bentuk pembelajaran buat dia. Atau kalau mungkin di jenjang SD dasar ya kita yang buat, tapi itu kampanye. Saya pikir kalau continue kemudian masuk ke fasilitas gawainya anak gitu kan, di online-nya itu nanti akan terekam sedikit demi sedikit. Nah, ini pola kampanye karakter istilahnya. Nah, yang kedua adalah dengan pembelajaran. Ya memang berarti dengan skema pembelajaran. Nah, kalau dengan skema pembelajaran berarti harus kita tentukan dulu model pembelajaran apa yang tepat untuk bisa menanamkan karakter ini. Nah,
kalau dari hasil literasi saya mungkin masih terbatas lah gitu kan. Teman-teman pasti punya ide yang lebih banyak. Setidaknya 3 model ini menjadi sebuah wahana yang pas dengan model cooperative learning, dengan problem based learning, dan dengan project based learning. Jadi 3 model ini yang pas biasanya untuk bisa menjadi sebuah bentar. Ada yang lewat, Pak Iman, mohon maaf. Oh, baik. Suara Pak Nasri ya? Kenal. Iya, suara Pak Nasri. Baik. Jadi model cooperative learning, problem based learning, dan project based learning itu menjadi model yang pas untuk model pembelajaran karakter. Ya tentu ini bukan waktu yang cukup untuk bisa melatihkan, apalagi ya tentu ada forum yang lain yang mungkin bisa kita lakukan. Ini mungkin sebagai sebuah pemantik saja buat kita bahwa oh ya ada model-model ini yang bisa kita pelajari, sintaknya seperti apa, yuk kita pelajari. Nah, jadi intinya 2 pola itulah sebetulnya yang menurut saya yang bisa kita lakukan penguatan karakter di saat PJJ ini. Jadi ada pola direct, ada pola indirect. Nanti mungkin detailnya Ustadz Gun-Gun akan melengkapi lebih detail kaitannya dengan hal-hal yang praktis. Di akhir saya ingin menyampaikan kalimat bijak dari Kiai Dimyati yang mungkin sudah banyak tersebar ya di WA, masuk ke broadcast WA kita di Facebook. Kata beliau, jika Anda menjadi guru hanya sekedar transfer pengetahuan, akan ada masanya di mana Anda tidak lagi dibutuhkan, karena Google lebih cerdas dan lebih tahu banyak daripada Anda. Namun jika Anda menjadi guru yang juga mentransfer adab, ketakwaan dan keikhlasan, maka Anda akan selalu dibutuhkan, karena Google tidak memiliki semua itu. Dan saya yakin kita adalah sosok-sosok itu. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.